Horas, selamat datang di Danau Toba TV channel. Semoga hari Anda bahagia. Wisata di Kabupaten Samosir termasuk yang terlengkap di Indonesia. Mulai dari wisata kuliner, wisata alam, wisata belanja, dan wisata budaya dan sejarah. Wisata kuliner yang dapat dinikmati oleh wisatawan di Pulau Samosir, contoh Daleni Horbo. Daleni Horbo adalah susu kerbau yang dimasak sedemikian rupa hingga menjadi sebuah rasa yang sangat eksotik. Lapet, sejenis kue dari beras yang pasti jarang Anda temui di daerah lain. Mie gomak, nani arsik, naniura. Naniura adalah sejenis makanan yang tidak dimasak, tapi dengan menggunakan bumbu-bumbu tertentu seperti asam, cabai, dan lain-lain, sehingga ikan dapat dimakan dalam kondisi seperti yang telah dimasak, sehat. Nah, pasti Anda penasaran. Ada lagi napi nadar, kopi Samosir, kancang rondam, dan lain-lain. Masakan Batak adalah jenis masakan yang dipengaruhi seni dan tradisi memasak suku Batak yang mendiami wilayah Sumatera Utara di Indonesia. Masakan Batak adalah salah satu jenis masakan Nusantara. Salah satu ciri masakan Batak adalah kegemarannya menggunakan bumbu andaliman sebagai rempah utama. Makanan khas Batak. Suku Batak merupakan suku bangsa asli Nusantara yang mayoritas mendiami tanah di sekitar Danau Toba di Sumatera Utara. Batak sendiri terdiri dari berbagai suku bangsa serumpun meliputi Batak Toba, Karo, Mandailing, Simalungun, Angkola, hingga Pakpak. Sebagai salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia, Batak memiliki sejarah panjang dan kebudayaan yang sangat kaya. Salah satunya dalam hal kuliner. Berikut beberapa pilihan kuliner khas tradisional Batak yang tentu menawarkan cita rasa yang berbeda yang khas serta unik. Horas. Sekarang kita berada di Pulau Samosir. Di belakang saya ada Danau Toba dan Gunung Pusubuit yang sakral. Sekarang pertanyaannya, kita ngapain kemarin? Kita akan membahas tentang kuliner Batak. Ketika bicara kuliner Batak, pasti orang akan berpikir tidak halal. Tapi kali ini kita akan datang melihat kuliner Batak yang halal. Ayo ikuti saya. Segera.
Inang? Sili Tonga, Bapak di rumah marga. harga gulung. Ya, apa keunggulan masakan Ibu hari ini? Apa yang bisa kira-kira menarik perhatian kami? Bulan pertama kami memperkenalkan minuman Batak Najolo, Ya. namanya tes ura-ura. Ya, itu dari apa itu, Bu? Minuman Batak Najolo ini biasa diminum di pagi hari. Kandungannya ada jeruk nipis, cabai rawit dan garam. Nah, Kira-kira gunanya untuk apa, Bu? ya, kenapa diminum pagi hari? Gunanya karena biasanya samosir itu kan dingin, jadi diminum untuk penghangat, penyegar untuk memulai pekerjaan pagi hari. Oke, keren. Oh, ya. Oke. Oke, ini apa, Bu? Ini minuman rempah diminum malam hari, kami menyebutnya minuman anti corona. Kenapa dibuat minuman Iya, anti corona? Karena ini kandungannya cukup, dia non gula ya. Non gula. Ada jahe, serai, kunyit, temulawak, kayu manis. Oh, benar-benar melegakan tenggorokan. Ya, Bahan-bahannya, Bu, ada di Samosir? semua ada. Semua ada ya? Dan sedikit gula aren. Sedikit gula aren. Diminum malam hari. Oke. Oke, itu apa, Bu? Nah, keunikan yang lain dari masakan kami ada sawi sama bayam gulung. Iya. Bayam gulung ini bayamnya dari bayam kampung yang tebal ya. Iya. Dan isinya ikan jair, ikan Danau Toba. Jadi kalau orang Korea punya sayur kimchi, maka Wow. orang Batak punya sawi gulung ikan mujair. Apa tadi kalau Korea punya Kimchi, kimchi? dari sawi, Batak maka punya? Batak punya sawi gulung, bayam gulung. Kapan Inang mulai tertarik dunia memasak? Karena saya pribadi memang penggiat masakannya dan pelaku usaha UKM kuliner, tapi saya memang khusus produk usaha pertanian seperti ubi-ubian, jagung-jagungan, kuliner seperti itu dan khas. Yang rasakan setelah menggeluti dunia memasak? Nambah pendapatan lah karena bisa dijual. Ya. Yang pasti meningkatkan ekonomi keluarga ya. Jual kayak nugget, itu udah jual kue dan daun ubi. Iya, gimana rasanya, Bu? Rasanya tunggu ya. Iya, Bu. Renyah, enak di mulut, Wow. gurih. Wow. Itu namanya apa, Bu? Bolu gulung ubi. Wow. Variasi ya. Lokal sekali ya. Wow. Lembut sekali di mulut, rasanya pas, nggak kemanisan, enak. Wow. Inang Boru. Saya Buru Sinagam Dari desa apa Kitenang? dari Desa Pak Bahan, Kecamatan Nahulu. Ya, sudah berapa lama Inang menggeluti dunia memasak ini, Inang? Kira-kira sudah ada 10 tahun. Aman. Jadi apa kira-kira manfaat yang Inang rasakan setelah makin mahir memasak? Puji Tuhan, setelah saya mahir memasak melalui PKK desa, baik yang diadakan dengan perlombaan-perlombaan, saya jadi bisa meningkatkan kesejahteraan rumah tangga saya, mendapatkan pendapatan secukupnya. Jadi dengan beradaannya PKK ini, saya lebih maju dan lebih lumayanlah kehidupan ke depan. Apa prestasi Inang dalam dunia lomba memasak ini?
Tetap saya mengucap syukur kepada Tuhan karena memang prestasi saya setelah saya menjadi ibu PKK, saya sudah mengikuti lomba beberapa, baik ke provinsi, kabupaten, dan juga di desa dan juga di kecamatan. Tapi hal yang sangat saya banggakan, saya sudah beberapa kali untuk diberangkatkan mendampingi Kabupaten Samosir untuk bertanding cipta menu ini ke Medan atau ke provinsi. Oke. Ibu awalnya dulu belajar memasak dari mana? Kira-kira apa yang membuat ibu jadi pengen meningkatkan kemahiran bermasak, atau apa yang membuat di benak ibu? Pertama-tama saya tertarik dengan masak ini waktu diadakan perlombaan di desa. Ya. Setelah saya lihat bahwa masak ini atau menu-menu ini bisa menunjang pendapatan keluarga, hingga sampai saat ini saya tertarik sekali dengan masakan-masakan, baik masakan-masakan yang di daerah ciri khas Batak. Seperti salah satu contoh, Iya, Bu. menu-menu andalan yang selalu saya ganti-ganti setiap pertandingan ataupun setiap kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini terbuat dari nugget tapi nugget ikan bujuk. Kalau Ya. di daerah saya ini disebut dengan nugget ikan begu. Kan begu ya? Iya. Jadi Begu versi Batak ya? versi Batak. Versi Batak. Dan saya bentuk juga dia seperti ikan benaran. Ikan benaran. Artinya asalnya dari Dari bentuk Danau yang Toba. sama, tapi dibuat dalam bentuk yang sama juga setelah Iya, menjadi iya, masakan ya. Rasanya itu gimana tuh? Rasanya kalau tadi atau yang sudah pernah mencicipi maknyos. Maknyos, katanya. maknyos. Ya. Jadi ikan begunya atau ikan ini nggak terasa amis. Nggak terasa amis ya? Setelah kita kelola. Berarti ke cara memasak ikan ini juga butuh teknik menghilangkan rasa amisnya ya, Bu? Iya betul Bapak. Iya, iya. Dalam andalan berikutnya, tolong jauh. Ini juga andalan ini saya buat. Ya. Kenapa saya buat andalan? Ini juga bisa menunjang pendapatan keluarga. Karena apa? Bisa kita pasarkan. Itu namanya apa, Bu? Kue apa, Bu? Kalau dulu ini dibilang getuk. Getuk. Tapi sekarang saya buat dia versi yang baru. Ini adalah bolu bulung ubi dengan Bolu variasi ada isian untuk Oh. menambah cita rasa. Seperti ini loh Pak. Iya, nampak. Iya. Jadi kita bisa buat isinya tergantung dengan selera untuk yang mengonsumsi atau pembeli. Oke. Jadi memang ini kegiatan ini sangat menunjang untuk pendapatan keluarga, untuk mensejahterakan keluarga. Ini Iya. namanya bola-bola puyuh. Bola-bola puyuh. Bahannya dari apa itu, Bu? Ini bahannya dari ikan mujahir. Ikan mujahir. Terus diapa? Diapakan ikan mujahirnya? Mujahirnya pertama-tama kita kukus, kita ambil bagian daripada siripnya Ya. dan tulangnya tidak kita buang. Oh, Kita buat untuk sop anak-anak. Jadi yang kita pergunakan di sini hanya bagian daripada daging. bagian daging. Untuk menambah selera atau gugatan, untuk menambah proteinnya juga, kita tambahkan dia telur puyuh. Oh, ada lagi telur puyuh di Iya, tengah. Makanya Oh. kita sebut dia dengan bola-bola puyuh. Bola-bola puyuh. Iya. Oh. Ini yang saya pegang ini kami sebut dengan ujang manis. Oh, Kalau apa ujang- tuh? Apa namanya, Bu? Ujang manis. Ujang manis. Kalau Oh, iya. ujang itu bahasanya biasanya dari kota sana, anak bujangan. Anak bujangan. Tapi kami buat dengan versi ujang manis. Wow. Kenapa kami buat di sini ujang manis? Karena ada campuran daripada ubi dan jagung yang manis. Oh, Jadi ubi dan- siapapun yang mengonsumsi dia akan mendapatkan kemanisan ke depan. Nah, jangan lupa ujang manis. Oke. Rasanya itu gimana kira-kira, Bu? Rasanya maknyus Pak. Maknyus. Karena kombinasi daripada wortel, jagung dan juga ubi. Oh, sayur apa, Bu? Ini sayur daun ubi Daun atau ubi. daun singkong. Daun singkong. Iya. Kita buat dia menjadi lalapan yang berkombinasi dengan bola-bola telur tadi. Ada Oh, jadi bola-bola kalau puyuh. dicampur dengan bola-bola itu rasanya makin maknyus. makin maknyos ya. Memang itu gabungannya ya. Iya. Oke. Jadi membudayakan bahwa daun ubi itu tidak akan bisa ketinggalan. Iya. Cocoknya dimakan pagi, siang atau malam, Bu? Daun ubi ya biasanya enaknya dimakan dia di siang hari. Siang hari. Kenapa? Kenapa siang? Karena kandungan daripada daun ubi adalah zat besi untuk menambah stamina atau protein apa? Zat besi dalam tubuh kita. Oke. Itu apa itu, Nak? Seperti apa? Seperti apa ya? Ini kami sebut dengan puding ubi ungu. Puding ubi ungu. Oh iya.
Itu dari bahannya dari apa itu, Bu? Bahannya hanya dari Susu, ubi ungu, dan Ubi ungu. juga gula. Kami tambah sedikit cipta rasanya sebagai coklat. coklat ya. Pasti dari tampilannya pasti enak. Luar biasa. Minuman apa itu, Bu? Ini namanya jus. Jus ya. Tapi kami buat versi dari marga. Wow. Kenapa kami buat versi dari marga? Ini kami buat namanya sebagai jus sinaga. Jus Sinaga. Iya. Itu Ibu Camat buru apa itu, Bu? Bur sinaga. Buru Sinaga ya. Ketepatan saya juga bur sinaga. Oh iya iya iya. Yang mengepalai saya juga bur sinaga. Buru Sinaga. Iya iya. Ini kandungannya dari jus ini sangatlah baik untuk serat bagi tubuh kita. Iya. Kenapa saya buat ini menjadi jus sinaga? Iya. Karena di sini adalah buah naga dan juga sirsak. Sirsak. Oh, yang di bawah sirsak, yang di atas Iya. jus Ini buah naga dan juga sirsak. Jadi sinaganya Sinaga, oh sirsak dan naga. sirsak dan naga. Jus Sinaga. Oke, keren Terima keren kasih. keren. Itu apa, Bu? Ini penutup sebagai snack. Iya, oh makanan penutup ya. Iya. Itu bahannya dari apa, Bu? Ini bahannya dari ubi dan juga kelapa muda. Jadi disebut dengan sagon ubi. Sagon ubi. Iya. Ya. Itu kita yang sendiri yang buat atau memang meniru dari produk daerah Kita lain? yang membuat ini. Kenapa bisa tepung dengan kelapa menjadi sagon? Kenapa enggak dari ubi? Jadi Oh. timbul ide yang baru membuat sagon ubi dengan variasi kue pancung, iya kue pancung. Yang pasti baru ada di Desa Pakpahan ya. Iya, ini baru yang pasti hanya ada di desa saya. Oke. Hanya ada di Samosir di Desa Pakpahan. Iya, emang itu. Telur puyuh ya? Ikan puyuh. Ikannya itu, tapi telur puyuhnya jadi menariknya. Penyuluh ah. Gimana, Bu? Rasanya manis. Wow. Horas. Terima kasih sudah menonton di Danau Toba TV channel. Semoga hari Anda bahagia.